Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami pada bab sorting dan searching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Krotu Aini dengan NIK Mahir 3051. Saya Intan Purnama Putri Hidayah dengan NIM akhiran 3003. Saya Muhammad Fawaz Aidin dengan NIM akhiran 3009. Baik, selanjutnya ada pun poin-poin pada presentasi kami. Pertama, pada bab sorting terdapat hasil dan analisis, kesimpulan, dan tugas mandiri. Dan pada bab searching terdapat hasil analisis, kesimpulan, dan tugas mandiri. Baik, langsung saja ke penjelasan pada bab yang pertama, yaitu sorting. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal hasil dan analisis dari sorting. Pada percobaan pertama, algoritma sorting, bubble sort, selection sort, dan innocent sort. Nah, tugas yang pertama ialah buka untuk besar pengolahan beton, lalu buat label, lalu tulisan kode program seperti yang diberikan pada modul. Nah, setelah itu simpan kode yang dituliskan, lalu jalankan kode program tersebut dan tambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray dan ulangi langkah 4 dan 5. Yang berikut adalah hasil dari percobaan 1. Di sini ada variabel myArray dengan yang berisi angka-angka yang tidak urut, lalu di print myArray-nya. Kemudian dilakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array menggunakan loop for dengan bantuan fungsi enumerate untuk memperoleh indeks nilai elemen. Setiap iterasi dimulai dengan pengecualian untuk elemen pertama indeks 0 dengan if i sama dengan 0 continue karena elemen pertama sudah pasti terurut. Selanjutnya, nilai elemen saat ini disimpan dalam variabel current element. Dilakukan sebuah loop while untuk mencari posisi yang tepat untuk memasukkan current element sesuai dengan aturan insertion sort. Nah, pada setiap iterasi dari loop while dilakukan perbandingan antara current element dan elemen sebelumnya. Jika nilai current elemen lebih kecil dari elemen yang dibandingkan, maka elemen tersebut akan digeser ke posisi selanjutnya. Nah, proses ini terus berlanjut mundur hingga elemen yang lebih kecil tidak ditemukan dari current elemen. Nah, setelah posisi yang tepat ditemukan, current elemen dimasukkan ke posisi yang sesuai dalam array. Proses ini diulangi untuk setiap elemen dalam array hingga semua elemen terurut. Setelah selesai, array yang sudah diurutkan dicetak untuk menunjukkan hasil akhirnya. Nah, berikut adalah output hasil akhirnya. Di sini lihat ada angkanya sudah urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk percobaan kedua masih sama dengan yang tadi, cuman modifikasilah pada program tersebut sehingga bisa mengurutkan data dari besar ke kecil. Nah, untuk percobaan kedua ini kita tinggal mengubah ini yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Nah, untuk outputnya bisa lihat di sini, di sini udah terurutkan dari yang paling besar ada 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk percobaan ketiga, ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data berjenis list atau array yang berisi sekumpulan string yang dapat disusun dari alfabet numerik titik koma. Nah, modifikasilah
model tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan output seperti berikut, yakni A. Mengurutkan data list array yang berisi kumpulan string secara alfabet dari A ke Z. B. Mengurutkan data list array yang berisi kumpulan string secara alfabet dari Z ke A. C. Mengurutkan data list atau array yang berisi kumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang. Dan yang D. Mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke yang terpendek. Berikut adalah percobaan 3 dari A yang mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z. Dan di sini ada variabel myArray. Nah, di sini ada M, 2, 3, W, 5, 5, A, 9, 13, 11, 10, 5, 12, 15, 14, C, Espa, New Jeans, Real Madrid. Nah, setelah itu di print array awal, jadi ngeprint yang ini. Setelah itu kita melakukan metode sort. Jadi di untuk mengurutkan elemen-elemen dari dalam array secara default dari nilai terkecil hingga terbesar untuk tipe data numerik, dan secara alfabetis dari A ke Z untuk tipe data yang sering. Nah, setelah pemanggilan sort array, myArray akan diubah sedemikian rupa sehingga elemen-elemennya itu urut. Setelah itu tinggal dicetak melalui ini array sorting. Nah, ini outputnya. Bisa dilihat di sini telah urut ya dari alfabet dari A ke Z, dan juga ya ini udah urut dari A ke Z, bisa lihat sini. Nah, untuk percobaan 3B, yakni mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari Z ke A. Itu di sini masih sama variabel myArray, tinggal di print array awal. Setelah itu metode sort reverse flow dipanggil pada array myArray. Nah, parameter ini menyatakan bahwa pengurutan dilakukan secara terbalik, yaitu dari nilai terbesar ke terkecil untuk tipe data numerik dan secara alfabetis dari Z ke A untuk tipe data string. Bisa lalu di sini outputnya bisa dilihat di sini sudah urut dari alfabet Z ke A. Lalu untuk percobaan 3C, yakni mengurutkan data list array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang. Nah, di sini kita masukkan variabel myArray tadi, lalu di print. Nah, selanjutnya fungsi sort dipanggil dengan parameter k sama dengan len pada array myArray. Parameter ini menentukan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan panjang string dari setiap elemen dalam array. Nah, hasil pengurutan yang sudah dilakukan disimpan dalam variabel sort array. Nah, outputnya bisa dilihat di sini. Ini mengurutkan dari yang pendek ke yang panjang. Dan setelah itu untuk percobaan 3D, kita menentukan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, kali ini balik. Jadi ini masih sama, hampir sama. Fungsi sorted dipanggil dengan parameter p
sama dengan len, dan reverse sama dengan true. Pada array my array. Nah, parameter key sama dengan len menunjukkan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan panjang string dari setiap elemen dalam array, dan parameter reverse sama dengan true menyatakan bahwa pengurutan dilakukan secara terbalik, yaitu dari yang panjang ke yang terpendek. Jadi lihat outputnya di sini. Ini dari string yang paling panjang sampai yang terpendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan keempat, yakni menentukan tipe data lanjut. Di sini ada ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data seperti berikut. Ini 1,2, 3,9, 2,6, 9,8, dan 8,5. Setelah itu modifikasi, jadi menurutkan data list atau array berdasarkan list atau array level kedua indeks ke 0. Menurutkan data list atau array berdasarkan level kedua indeks ke 1. Menurutkan data list atau array berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list atau array di level kedua. Menurutkan data list atau array berdasarkan hasil perkalian elemen-elemen dari list atau array di level kedua. Hasilnya aja yang pertama, menurutkan data list atau array berdasarkan list array level kedua indeks ke 0. Baik, jadi ini udah ada variabel myArray ya. Nah, setelah itu kita mencetak fungsi sorted, dipanggil dengan parameter k sama dengan lambda x bagi x 0 pada array myArray. Nah, parameter k menentukan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan nilai pertama dari setiap sublist. Fungsi lambda digunakan untuk mendefinisikan kunci pengurutan yang mengakses elemen pertama dari setiap sublist. Nah, hasil pengurutannya disimpan di variabel sort array lalu di print. Nah, ini outputnya. Ada setelah di sorting jadi 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, 9, dan 9,8. Oh ya, dengan menggunakan parameter k lambda ini, fungsi sort akan mengurutkan elemen-elemen array berdasarkan nilai pertama dari setiap sublist dari nilai terkecil ke terbesar. Percobaan selanjutnya mengurutkan data list atau array berdasarkan list atau array level kedua indeks ke 1. Ini udah ada variabel myArray, lalu kita memanggil fungsi sort dengan parameter k lambda x bagi x1 pada array myArray. Nah, parameter k menentukan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan nilai kedua dari setiap sublist. Fungsi lambda digunakan untuk mendefinisikan kunci pengurutan yang mengakses elemen kedua dari setiap sublist. Nah, dengan menggunakan parameter ini, fungsi sort akan mengurutkan elemen-elemen array berdasarkan nilai kedua dari setiap sublist dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, ini ada outputnya. 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, dan 3,9. Nah, selanjutnya mengurutkan data list array berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list array di level kedua. Seperti biasa, kita memanggil fungsi sort dengan parameter k sama dengan lambda x sum x pada array myArray. Nah, parameter k menentukan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan jumlah, ini sum ini jumlah, jadi elemen-elemen setiap sublist. Fungsi lambda
digunakan untuk mendefinisikan fungsi pengaturan yang mengakses setiap sublis dan menjumlahkan elemen-elemennya. Nah, itu hasilnya di print. Ini ada outputnya 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Lalu selanjutnya ada melakukan list array berdasarkan hasil, oh maaf, ini berdasarkan hasil perkalian ya, bukan penjualan. Hasil perkalian elemen-elemen dari list array di level kedua. Jadi seperti biasa ada variable myArray, lalu kita memanggil fungsi sort yang dipanggil dengan parameter k sama dengan lambda x0 dikali x indeks 1 pada array myArray. Nah, parameter k menentukan bahwa penguraian dilakukan berdasarkan hasil perkalian dari elemen pertama dan kedua setiap sublis. Fungsi lambda digunakan untuk mendefinisikan fungsi penguraian yang mengakses elemen pertama dan kedua dari setiap sublis, kemudian melakukan perkalian keduanya. Nah, dengan menggunakan parameter ini, fungsi sort akan menentukan elemen-elemen array berdasarkan hasil perkalian dari elemen pertama dan kedua setiap sublis. Nah, sublis dengan hasil perkalian yang lebih kecil akan ditempatkan di posisi yang lebih awal dalam hasil pengurutan. Nah, ini ada outputnya. Ini ada 1 kali 2, 3, 2 kali 6, 12. Lalu sampai yang besar, ini 9 kali 8. Baik, selanjutnya tugas mandiri. Pada soal yang pertama, terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbaca SV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Membuat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut berdasar kata bahasa Inggris atau kata terjemahan. Program tersebut bisa memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus yakni bubble sort, selection sort, atau insertion sort. Dan di sini berikut adalah file CSV sederhana yang kami gunakan. Sini terdapat 5 kata dalam dictionary yaitu chicken, call, ice, cook, and book. Next, dan berikut adalah search code-nya. Di sini pertama terdapat info CSV, dan di sini kami menggunakan info CSV, kemudian user akan melakukan input, memasukkan atau memilih tipe setting yang akan digunakan untuk mengurutkan data. Yang pertama, motion bubble sort, yang kedua selection sort, dan yang ketiga insertion sort. Nah, setelah user menginputkan pilihan, maka akan langsung masuk ke kondisi yang pertama, yaitu ketika pilihan user sama dengan 1, yakni bubble sort. Setelah bisa memilih 1, maka akan masuk ke function bubble sort dengan parameter dictionary dan kolom. Kalau di sini bisa kita lihat tadi pada file CSV terdapat 2 kolom, yakni English and Indonesian. Jadi fungsi kolom di sini yaitu untuk mengetahui apakah data ini diurutkan berdasarkan kolom yang ke-0 atau berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, yaitu kolom ke-1. Dan di sini terdapat N yang menyimpan panjang atau banyak data pada dictionary. Dan di sini dilakukan perulangan sebanyak I pada range dari 0 sampai ke banyak data. Dan dilakukan reset loop, yaitu pada J, pada range 0 sampai ke N min I min 1. Kemudian, pada setiap perulangannya akan dilakukan pengecekan, yakni apakah dictionary indeks ke J dengan kolom 0 atau 1 lebih besar dari dictionary dengan indeks J plus 1 pada kolom 0 atau 1.
Dan apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan pertukaran posisi, yakni dictionary J akan memiliki value dari dictionary J plus 1. Dan dictionary J plus 1 akan memiliki nilai dictionary J. Dan hal ini dilakukan berulang terus sampai seluruh data terurut. Kemudian dilakukan with open dictionary.csv, file CSV kamus tadi, dengan moderate yang disimpan dalam bentuk list pada variable dictionary. Kemudian dilakukan pemanggilan function bubble sort dengan argumen dictionary dan kolom 0 yang artinya pada pemanggilan function ini dilakukan perurutan data berdasarkan kolom bahasa Inggris. Kemudian yang kedua dilakukan pemanggilan kembali yakni bubble sort dengan argumen dictionary, 1 yang artinya dilakukan pengurutan data lewat function bubble sort dasar kolom terjemahan atau bahasa Indonesia. Selanjutnya, ketika user memilih nomor 2 atau selection sort. Di sini akan masuk ke function selection sort dengan parameter dictionary dan kolom. And menyimpan nilai panjang atau banyak data dari dictionary dan melakukan perulangan yakni for i dalam range 0 sampai banyak data. Dan di sini dilakukan inisialisasi variabel min index sama dengan i. Maka dilakukan perulangan kembali atau state loop yaitu for j dengan range i plus 1 dimulai i plus 1 sampai ke n. Kemudian dilakukan perbandingan data, yakni data ke dictionary index ke j dengan kolom 0 atau 1 apakah kurang dari dictionary dengan min index ini nilai diinisiasikan awal yaitu nilai i dengan kolom 0 atau 1. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka min indeksnya akan berubah menjadi j. Maka ketika perulangan kembali, min index ada di sini adalah nilai j yang tadi, nilai j yang sebelumnya. Dan ketika telah ditemukan nilai paling kecil, maka akan masuk ke pertukaran nilai pada line berikut. Di sini, dictionary i akan ditukar dengan dictionary min index, dan dictionary min index akan ditukar dengan nilai dictionary i, dan dilakukan perulangan sampai i mencapai data yang terakhir. Kemudian, membuka dictionary file CSV, dictionary.csv dengan moderate yang disimpan dalam variabel dictionary dalam bentuk list. Kemudian dilakukan pemanggilan function selection sort dengan argumen dictionary, 0 yang artinya diurutkan berdasar pada abjad bahasa Inggris. Dan yang kedua dilakukan pemanggilan juga function selection sort dengan argumen dictionary, 1 yang berarti pengurutan data didasarkan pada kolom ke-1 yakni kata bahasa abjad pada kata bahasa Indonesianya. Dan selanjutnya yakni pada pilihan yang ketiga yaitu insertion sort. Di sini ketika user memilih dan yang ketiga akan masuk ke function insertion sort dengan parameter yang sama dengan yang sebelumnya yaitu dictionary dan kolom. N akan menyimpan panjang atau banyak data pada dictionary. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak i dalam range yang dimulai dengan 1 hingga data yang terakhir. Dengan di sini diinisialisasikan k yaitu dictionary index ke i dan diinisialisasikan juga j yaitu nilai dengan nilai i-1. Ketika dan dilakukan ulangan kembali yaitu ketika j lebih besar atau sama dengan 0 dan dictionary j
pada kolom tertentu 0 atau 1, apakah lebih besar dari K dengan indeks kolom. Yakni maksud dari K dengan indeks kolom maksud dari K dengan indeks kolom adalah dictionary pada indeks I dengan kolom pada kolom 0 atau 1. Jadi artinya sama saja akan dilakukan perulangan apabila J lebih besar dari 0 dan dictionary J pada kolom 0 atau 1 lebih besar dari dictionary I lebih besar pada kolom 0 atau 1. Dan ketika kondisi ini terpenuhi, maka dictionary indeks J1 akan memiliki nilai dictionary dengan indeks J. Dan akan dilakukan inkremen yaitu J dikurangi 1. Dan ketika perulangan ini sudah selesai, maka dictionary J+1 akan menjadi K berikutnya, yaitu pembanding berikutnya pada well yang ada di sini. Dan hal ini akan dilakukan sampai data yang terakhir. Kemudian, dilakukan pembukaan file CSV dictionary dalam model read yang disimpan dalam variabel dictionary berupa list, dan kemudian dilakukan pemanggilan function insertion sort dengan parameter dictionary, 0, yang artinya insertion sort akan melakukan pengurutan data berdasarkan kolom kernel, yaitu bahasa Inggris, objek bahasa Inggris. Dan kemudian dilakukan pemanggilan juga insertion sort dengan argumen dictionary, 1, yang artinya function insertion sort akan memberikan data pada dictionary berdasarkan dictionary kolom ke-1, yaitu kata bahasa Indonesia. Dan selanjutnya apabila user tidak menginputkan 1, 2, atau 3, akan menampilkan pesan pilihan yang diinputkan tidak sesuai. Jadi selanjutnya output dari program sebelumnya. Di sini terdapat output yang bernama pada shot. Di sini hasil dari pengurutan berdasarkan kata bahasa Inggris. Bisa kita lihat di sini book, call, chicken, ice, dan good terbuat berdasarkan ajarnya. Dan begitu pun pada pengurutan berdasarkan kata bahasa Indonesia. Bisa kita lihat pada sisi ini. Seluruh data yang ada terurut berdasarkan terjemahnya, yakni A, ayam, baik, kata, dan memanggil. Kemudian pada selection sort juga memiliki output yang sama pada bundle shot. Begitu pula pada output dengan cara insertion sort juga memiliki output yang sama dengan kedua tipe ini. Baik, kemudian tugas mandiri soal yang kedua. Terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, NIM, nama, dan nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Dan untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, maka akan disorting berdasarkan namanya. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Yang berikut adalah file CSV sederhana yang kami gunakan. Di sini berisi kolom kelas, NIM, nama, dan nilai. Berikut adalah source code-nya. Yang pertama, import CSV, karena di sini kami menggunakan file CSV. Kemudian terdapat function selection sort yang digunakan untuk mengurutkan nilai pada data. Dan di sini N menyimpan banyak data pada data nilai, kemudian dilakukan perulangan sebanyak I sampai range dan dilakukan perulangan pada I dalam range 0 sampai ke N. Kemudian diinisialisasikan max index sama dengan 1. Kemudian dilakukan perulangan
atau nested loop pada J dalam range dimulai I+1 hingga banyak data yang terakhir. Kemudian dilakukan pengecekan apakah data nilai indeks ke J pada kolom ketiga lebih besar dari data nilai pada max index pada kolom ketiga. Jika iya, maka max index akan berubah nilainya ke J. Dan apabila kondisi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke elif, yakni dicek kembali apakah data nilai indeks ke J pada kolom ketiga sama dengan data nilai indeks max index kolom ketiga. Jika iya, akan masuk ke kondisi kembali. Apakah data nilai J dalam kolom 2 kurang dari data nilai pada indeks max index kolom kedua? Jika iya, maka max index juga akan berubah nilainya menjadi J. Kemudian, jika perulangan pada J sudah selesai, maka data nilai dilakukan pergeseran value, yaitu atau pertukaran nilai, yakni data nilai indeks ke I akan ditukar dengan data nilai pada indeks max index. Kemudian data nilai dengan indeks max index akan juga berubah value-nya menjadi data nilai ke I. Kemudian terdapat depth insertion sort, yakni data dengan parameter data nilai awal dan akhir. Di sini terdapat perulangan, yakni selama I pada range awal +1, akhir +1. Kemudian di sini terdapat K yang digunakan untuk perbandingan, yakni diinisialisasikan bahwa K awalnya adalah data nilai indeks ke I. Kemudian dilakukan inisialisasi juga J sama dengan I-1. Kemudian dilakukan perulangan kembali, yakni apabila J lebih besar dari awal dan data nilai pada indeks ke J kolom ketiga lebih kecil dari K kolom ketiga. Dan kemudian data nilai J+1 akan berisi data nilai ke J. Dan setiap perulangan pada while ini akan dilakukan J akan berkurang 1 setiap iterasinya. Kemudian setelah perulangan pada while selesai, maka data nilai J+1 akan menjadi K yang akan dijadikan acuan perbandingan berikutnya pada iterasi berikutnya. Kemudian depth sort dengan parameter data nilai yang digunakan untuk mengurutkan keseluruhan data mulai dari nilai dan nama dari mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Yang pertama di sini terdapat N yang menyimpan banyak data, kemudian pemanggilan function selection sort dengan argumen data nilai yang digunakan untuk urutan data berdasarkan nilai mulai dari yang terbesar pada yang terkecil. Kemudian inisialisasi I sama dengan 0, kemudian perulangan I selama I kurang dari N, yakni kurang dari banyak datanya. Kemudian inisialisasi nilai J sama dengan 1, kemudian nested loop, yakni ketika J kurang dari N-1 dan data nilai indeks ke J kolom ketiga sama dengan data nilai J+1 kolom ketiga. Dan kemudian setiap perulangan di sini nilai J akan terus bertambah 1. Dan bisa kita lihat di sini terindikasi bahwa terdapat nilai yang sama, maka akan masuk ke function insertion sort dengan argumen data nilai I dan J. Di sini dalam pemanggilan function ini akan dilakukan pengurutan nama mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Kemudian di sini nilai I akan terus bertambah, yakni I sama dengan J+1. Kemudian dilakukan pembukaan file data nilai.csv dalam mode read dan disimpan dalam data nilai dalam bentuk list. Kemudian di sini dilakukan pemanggilan function sort dengan argumen data nilai. Dan berikut adalah hasil outputnya. Di sini bisa kita lihat sebelum diurutkan nilainya masih rancu dan namanya juga masih rancu. Dan setelah diurutkan di sini, apabila terdapat dua mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, maka akan diurutkan berdasarkan abjadnya.
Baik, kemudian tugas mandiri yang ketiga. Terdapat sebuah algoritma sorting seperti di gambar 4. Cara kerja algoritma tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, memecah array yang datanya akan disorting, dipecah menjadi dua bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua, yakni menggabung. Array satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan, dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali namun dalam kondisi yang sudah terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dan sorting dari setiap subarray. Dan terdapat tugasnya, gambarlah proses sorting untuk array berikut, yakni 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9. Jelaskan logika proses penggabungan dan pengurutan yang ditunjukkan di gambar 5. Yang C, buatlah function untuk mengimplementasikan proses penggabungan di gambar 5. Jelaskan function yang ada yang sudah dibuat. Yang terakhir, implementasikan algoritma sorting tersebut menggunakan fungsi rekursif. Beri penjelasan tentang logikanya. Di sini bisa kita lihat gambar 4 dan gambar 5. Ada soal. Berikut adalah bagian memecah dan menggabung. Dan berikut adalah gambaran proses sorting, ya, mulai dari memecah dan menggabungkan. Mohon maaf sebelumnya di sini karena tidak cukup, untuk lanjutannya ada di slide berikutnya. Pertama, terdapat list 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, dan 9. Sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yakni 3, 12, 1, 10, 27, dan yang kedua 11, 5, 2, 8, 7, 17, dan 9. Kemudian pada bagian kiri dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni 3 dan 12, kemudian 1, 10, dan 27. Kemudian 3 dan 12 dibagi kembali menjadi elemen tunggal, yaitu 3 dan 12. Kemudian begitu pula pada bagian kanan, yaitu 1, 10, dan 27 juga dibagi dua kembali, yakni 1 dan 10 dan 27. Kemudian 10 dan 27 juga dipecah kembali menjadi 10 dan 27 dan dihasilkan sebagai berikut. Dan pada 3, 12 juga digabungkan kembali. Kemudian pada bagian kanan, yakni list 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9 dibagi menjadi dua, yakni 11, 5, 2 dan 8, 7, 17, 9. Pada 11, 5, 2 dibagi menjadi 11 dan 5,2. Kemudian 5,2 dibagi menjadi 5 dan 2 dan kemudian digabungkan kembali dan sudah menjadi elemen terurut, yaitu 2,5. Kemudian pada sisi selanjutnya, yakni 87, 17, 9 dibagi menjadi 87 dan 17,9. Kemudian 17,9 dipecah menjadi elemen tunggal, yakni 17 dan 9. Kemudian elemen tunggal tersebut digabungkan kembali dalam kondisi yang sudah terurut, yakni 9,17. Selanjutnya, dari 10,27 tadi digabungkan dengan sebelahnya, yakni 1, dan digabungkan dengan kondisi yang terurut, yaitu 1, 10, dan 27. Kemudian digabungkan dengan tetangganya, yaitu 3,12, dan dalam kondisi yang juga terurut, yakni 1, 3, 10, 12, dan 27. Kemudian pada bagian kanan 11 dan 2,5 digabungkan kembali dengan kondisi yang sudah terurut, yakni 2,5,11. Begitu pula pada sebelahnya, yakni 87 dan 9,17 digabungkan dan menghasilkan 9,17,87. Kemudian digabungkan kembali dan menghasilkan 2,5,9,11,17 dan 0,87. Kemudian kedua bagian tadi digabungkan kembali dalam kondisi yang sudah terurut, yakni 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 27, 87. Dan berikutnya adalah implementasi. Di sini terdapat function sorting dengan parameter R berupa list. Kemudian dilakukan pengecekan apakah panjang R lebih besar dari 1. Jika iya, maka akan
dilakukan pembagian panjang data R dibagi 2, kemudian akan disimpan dalam variabel tengah yang artinya membagi list yang diinisialisasikan menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Pada kiri akan menyimpan nilai array mulai dari indeks awal sampai tengah, dan pada bagian kanan akan menyimpan nilai list array mulai dari tengah sampai ke akhir. Kemudian masuk ke rekursif, yakni rekursif pertama pada sorting dengan parameter kiri dengan menggunakan argumen kiri, kemudian sorting dengan argumen kanan. Kemudian dilakukan inisialisasi nilai I, J, dan K, yakni I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K sama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan, yakni dilakukan perulangan apabila I kurang dari panjang atau banyak data pada bagian kiri dan J kurang dari panjang dari kanan. Apabila indeks kiri indeks ke I lebih kecil dari kanan indeks ke J, maka R indeks ke K akan memiliki nilai kiri indeks ke I, dan nilai I akan bertambah 1 dan masuk ke perulangan kembali. Namun apabila kondisi kiri ke I lebih kecil dari kanan J ini bernilai false, maka akan masuk ke else, dan artinya nilai R K akan memiliki nilai kanan pada indeks ke J, dan nilai J akan bertambah 1. Kemudian setiap perulangan pada while ini akan melakukan penambahan K dengan 1. Kemudian akan masuk ke while I kurang dari len kiri. Ketika I kurang dari len kiri, maka R indeks ke K akan memiliki value kiri indeks ke I, dan setiap perulangan ini akan melakukan penambahan nilai I dengan 1, begitu pula dengan K akan dilakukan penambahan dengan 1. Kemudian apabila while J akan melakukan perulangan apabila J kurang dari banyak data pada kanan, maka list R indeks ke K akan memiliki value kanan indeks ke J. Dan setiap perulangan pada while ini akan selalu melakukan penambahan J dengan ditambah 1 dan K juga ditambah 1. Kemudian function ini akan mereturnkan nilai R dari perulangan yang sudah dilakukan. Kemudian di sini diinisialisasikan R yang berisi 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9. Kemudian dilakukan pemanggilan function sorting dengan argumen R. Outputnya menghasilkan list yang sudah terurut, yakni 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, dan 7, 87. Baik, di sini ada percobaan selanjutnya, jadi bandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search. Gunakan kasus worst case dengan array yang sama dan target yang sama. Jadi di sini tidak ada definisi fungsi linear search. Nah, fungsi linear search menerima 2 parameter, yakni array, jadi array yang akan dicari, dan target, elemen yang akan dicari. Setelah itu dilakukan iterasi melalui setiap elemen dengan array R menggunakan loop for. Pada setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah elemen saat ini sama dengan target. Jika iya, maka fungsi mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika setelah selesai iterasi elemen tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan -1 sebagai penanda bahwa elemen tidak ditemukan dalam array. Nah, untuk binary search sama, ada array dan target.
Yaitu sama juga sama yang tadi. Nah, kita tinggal ngeplan linear search dan juga binary search. Nah, di sini sudah ada outputnya. Ini jumlah iterasinya untuk linear search 5 dan jumlah iterasi untuk binary search 3. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan analisis dari searching. Ini ada percobaan pertama. Ini disajikan kode binary search. Nah, untuk pertanyaannya, gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target value 6. Lalu jelaskan cara kerja algoritma binary search secara detail. Nah, untuk percobaan pertama, gunakan program yang telah Anda buat mencari ini dengan target value 6. Ini udah ada codingannya. Jadi didefinisikan sebuah fungsi bernama binary search yang menerima dua parameter R dan target. R ini area yang dicari dan target ini elemen yang ingin dicari. Di dalam fungsi binary search didefinisikan dua variabel low dan high yang merupakan indeks awal dan akhir dari array R. Nah, dilakukan sebuah loop while yang berjalan selama low tidak melebihi high. Di dalam loop dihitung nilai indeks di tengah mid dari tentang pencarian menggunakan formula low tambah high bagi 2. Nah, dilakukan pengecekan kondisi jika nilai yang ditemukan pada indeks tengah R dalam kurung mid sama dengan target, maka fungsi mengembalikan indeks mid sebagai hasil pencarian. Nah, jika nilai yang ditemukan lebih kecil dari target, tentang pencarian dipindahkan ke bagian kanan array dengan mengubah nilai low menjadi mid plus 1. Nah, jika nilai yang ditemukan lebih besar dari target, tentang pencarian dipindahkan ke bagian kiri array dengan mengubah nilai high menjadi mid minus 1. Jika keluar dari loop nilai low melebihi high, artinya elemen tidak ditemukan dalam array, maka fungsi mengembalikan minus 1. Setelah itu dilakukan pemanggilan fungsi binary search dengan array berikut dan targetnya adalah di sini ada 6. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah nilai result tidak sama dengan min 1. Jika iya, maka elemen ditemukan dan dicetak bersama dengan indeksnya. Jika tidak, maka elemen tidak ditemukan dalam array. Nah, sini outputnya elemennya ditemukan. Jadi elemen 6 ditemukan pada indeks ke-5. Nah, untuk penjelasan binary search lebih secara detail, jadi ada yang namanya inisialisasi terlebih dahulu. Jadi array harus terlebih dahulu untuk menggunakan binary search. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi dua variabel low dan high. Low diatur ke indeks awal array biasanya 0 dan high diatur ke indeks akhir array panjang array dikurangi 1. Selanjutnya pencarian. Algoritma mencari target di dalam array. Iterasi dilakukan selama low kurang dari atau sama dengan high. Nah, ditemukan mid. Setiap iterasi algoritma menghitung indeks tengah array dengan menggunakan rumus low plus high bagi 2. Cek nilai mid. Algoritma memeriksa nilai di indeks tengah. Ada 3 kemungkinan. Jika nilai di indeks tengah sama dengan target, pencarian selesai dan algoritma mengembalikan indeks tersebut. Jika nilai di indeks tengah kurang dari target, maka target harus berada di tengah kanan array. Variabel low diperbarui menjadi mid plus 1. Jika nilai di indeks tengah lebih besar dari target, maka target harus berada di tengah kiri array. Variabel high diperbarui menjadi mid minus 1. Nah, untuk iterasinya, algoritma terus melakukan pencarian di setengah array yang relevan kiri atau kanan dari indeks tengah hingga menemukan target atau low tidak lagi kurang dari atau sama dengan high. Outputnya, jika target ditemukan, algoritma mengembalikan indeksnya. Jika tidak, algoritma mengembalikan min 1 menunjukkan bahwa target tidak ada dalam array.
Lalu untuk soal selanjutnya, tunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi, lalu bandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search. Gunakan kasus worst case dengan awal yang sama dan target yang sama. Ini tunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi. Ini masih sama, ada fungsi binary search, ada R, ada target. Nah, kuncinya adalah ini, tinggal kita masukkan print iterasi low, high, setelah itu mid. Nah, ini ada outputnya. Ini variabel yang digunakan di setiap iterasi adalah iterasi 0 dan 4, iterasi 597 dan iterasi 565. Baik, selanjutnya soal pertama dari tugas mandiri searching. Untuk soalnya, modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Ia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misal indeks ke 900. Gunakan interpolasi linear. Jadi pada kode ini itu terdapat fungsi search interpolation, yang dimana ini terdapat dua parameter yaitu R dan target, yang dimana R ini array yang dimana berisi bilangan dengan nilai terkecil yaitu 100 dan nilai terbesar adalah 10.000. Dan kemudian ada target yaitu yang dimana target ini merupakan nilai yang akan dicari. Di sini ada kiri sama dengan 0. Ini merupakan indeks awal dari array, dan kanan sama dengan len R-1. Ini merupakan indeks akhir dari atau menunjukkan indeks akhir dari array. Di dalam fungsi ini itu melakukan perulangan while, yang dimana selama kiri itu lebih kecil dari sama dengan kanan, dan R kiri itu lebih kecil dari sama dengan target, dan R kanan lebih besar sama dengan target, itu maka nantinya perulangan while ini akan melakukan pencarian pada posisi tengah, yaitu yang dimana ini menggunakan rumus interpolasi, yang dimana ini selisih target dari elemen kiri dan kemudian akan dikalikan dengan jarak antara kiri dan kanan, dan kemudian selisih elemen akan dibagi antara kanan dan kiri. Dan kemudian jika posisi nilai tengah itu sama dengan target, maka ini adalah true atau memenuhi kondisi. Maka nantinya fungsi ini akan mengembalikan nilai tengah. Dan kemudian jika nilai posisi tengah itu lebih kecil dari target, maka nantinya pencarian akan berganti ke sub-array, yang dimana itu pada sebelah kanan, yang dimana nantinya akan diatur menjadi kiri sama dengan tengah plus 1. Dan kemudian jika nilai posisi tengah itu lebih besar dari target, maka nantinya pencarian posisi tengah itu akan berpindah ke sub-array, yang dimana nantinya akan diatur dengan kanan sama dengan tengah min 1. Dan ini ada return min 1, yang dimana fungsi akan mengembalikan nilai sebanyak min 1, yang dimana ini menunjukkan bahwa target itu tidak berada pada array. Seperti itu. Jika array tidak jika target itu tidak berada dalam array, maka nantinya fungsi akan mengembalikan nilai sebanyak min 1. Di sini ada print yang digunakan untuk mencetak hasil pada output. Dan di sini outputnya adalah 9, dan 9 ini
merupakan indeks atau letak dari target, yaitu adalah 90. Baik, selanjutnya soal 2 tugas mandiri searching. Untuk soalnya, modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K. Misalnya dari bilangan 1, 22, 59, 13, 14, 17. Nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Jadi dalam kode ini itu terdapat fungsi hitung pasangan yang menerima parameter dari bilangan dan K, yang dimana bilangan ini merupakan list yang dimana nantinya akan dicari pasangan yang selisihnya sesuai dengan K. Jadi K ini merupakan selisih. Yang dimana di sini juga ada jumlah pasangan sama dengan 0, yaitu dimana menghitung total pasangan yang memenuhi kondisi. Dalam fungsi hitung pasangan ini itu ada 2 perulangan, yaitu for dan while. Yang dimana pada perulangan for ini itu melakukan iterasi melalui setiap elemen bilangan kecuali elemen terakhir, yang dimana pada iterasi ini berindekskan i. Dan kemudian ada perulangan while. Perulangan while ini itu dimulai dari J sama dengan I plus 1. Jadi di dalam perulangan while ini itu berindekskan J. Perulangan while ini digunakan untuk mencari nilai lain yang dimana jika dikurangkan itu sama dengan sesuai dengan nilai K. Yang dimana pada perulangan while ini itu terdapat 2 kondisi. Yang pertama, jika J itu sama dengan bilangan J itu sama dengan bilangan jika bilangan J dikurangi bilangan I itu sama dengan K, maka ini nantinya akan memenuhi atau kondisi telah ditemukan. Maka nantinya pasangan akan dicetak dan jumlah pasangan akan ditingkatkan sebanyak 1. Dan kondisi kedua yaitu jika bilangan J itu dikurangi bilangan I lebih besar K, maka nantinya akan dihentikan karena di sini bilangan diasumsikan itu telah diurutkan sehingga nantinya tidak akan ada pasangan yang memenuhi kondisi di mana indeks J itu lebih besar. Di sini ada peningkatan indeks J, yaitu yang dimana J ditingkatkan sebanyak 1, yang dimana ini digunakan untuk ketika kondisi di atas itu tidak terpenuhi. Jadi ini digunakan untuk mengecek pasangan berikutnya yang berada dalam bilangan ketika kondisi di atas tidak terpenuhi. Dan kemudian di sini jika semua perulangan itu telah dilakukan, maka nantinya fungsi ini akan mengembalikan jumlah pasangan yang dimana itu merupakan total pasangan yang memenuhi kondisi. Dan di sini itu nantinya pasangan-pasangan yang memenuhi kondisi akan ditampilkan. Untuk outputnya yaitu di sini ada pasangan 2 dan 5, ada pasangan 2 dan 5 dan pasangan 14 dan 17. Jadi yaitu outputnya ada 3 output. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.